disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Hati senang ya, hati senang ya, hati senang ya, di dalam Tuhan, bersuka cita selalu, berdoa senantiasa, ucapkanlah syukur dalam segala perkara. Selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap bahwa kalian semua sukacita, kalian bahagia, walaupun masih harus ibadah di rumah. Nah, anak-anak yang terkasih, anak-anak batita, balita, kelas kecil, kelas besar, yang hari ini, ayo masih siapa yang masih tidur? Cepat bangun. Yang lagi makan, cepat diselesaiin ya. Kita mau ibadah nih. Yang masih mandi, buru-buru, ayo cepat kita pakai baju dulu. Atau yang apa ya? Oh, yang udah nonton TV? Ayo cepat dimatiin dulu, kita mau ibadah. Nah, anak-anak, kita akan memuji Tuhan hari ini. Kita akan dengarkan firman Tuhan bersama dengan Bapak Ibu guru yang akan menyapa melalui firman-Nya, melalui pujiannya. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Dan mari anak-anak yang terkasih, siapkan diri anak-anak, jangan mondar-mandir. Ayo, semua didampingi oleh orang tua. Untuk apa? Untuk beribadah. Semua sukacita, semua gembira, memuji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom anak. Selamat pagi adik-adik, selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Sehat? Semangat? Ya, minggu pagi ini kita akan beribadah anak bersama-sama. Bu Ami dan kakak Deva hari ini akan menemani anak-anak semua loh. Nah, sekarang Bu Ami punya yel-yel. Kalau Ibu Ami bilang, anak sekolah minggu, anak-anak jawab ya, penuh kasih, sukacita. Anak-anak sekolah minggu, penuh kasih, sukacita. Kita coba ya, kakak Deva kita coba ya. Anak-anak sekolah minggu, penuh kasih, sukacita. Nah, sekarang giliran adik-adik yang di rumah untuk mencoba ya. Bu Ami sama kakak Deva cuman menyapa saja. 1, 2, 3. Anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu. Wah, suaranya kenceng-kenceng. Pasti sudah sarapan. Nah, karena kita sudah sarapan, kita mau mulai ibadah anak. Kita mau berdiri sama-sama, kita mau menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita. Yuk, kita nyanyi sama-sama yuk. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih
diam di dalamku. Yuk anak-anak, kita berdoa dulu ya. Ikutin doa Mbak Sari ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih Tuhan berikan kesehatan, hidup, kekuatan buat kami dan keluarga kami. Tuhan, hari ini kami mau memuji, memuliakan, menyembah Engkau. Kami juga mau dengar firman-Mu. Engkau berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan berkati juga teman-teman kami. Ada kesehatan, kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, sebelum kita merenungkan dan membaca firman Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian, Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bacaan firman hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Sekali lagi, dari Mazmur 86 ayat 11 sampai 17. Mari kita baca. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atas aku dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah, orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku dan tidak memperdulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau ya Tuhan telah menolong dan menghiburkan aku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, adik-adik, seperti kita ketahui bahwa firman ini menceritakan tentang seorang pemazmur yang sedang mengalami beban berat, sebab hidupnya sedang diserang oleh orang-orang dan gerombolan yang angkuh dan sombong dan tidak peduli dengan Tuhan Yesus. Tapi adik-adik, di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan.
sang pemazmur ini tidak khawatir, tapi justru malah membawa dalam doa. Dia mengatakan bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi dan mengasihi hidupnya, sehingga dia tidak khawatir dengan apapun. Nah, adik-adik, bukan hanya seorang pemazmur yang dikasihi dan disayangi oleh Tuhan, tetapi kita juga dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Kita semua disayangi dan dikasihi, baik dari orang yang dewasa sampai anak-anak sekalipun dikasihi dan disayangi oleh Tuhan. Nah, kalau misalnya adik-adik tanya, masa sih Mbak? Buktinya apa? Buktinya banyak adik-adik. Yang pertama, Tuhan mengasihi dan menyayangi kita lewat keluarga kita. Betapa kasih orang tua yang sempurna kita sudah terima dari kita kecil sampai dengan kita saat ini. Itu adalah salah satu bukti bahwa Tuhan menyayangi dan mengasihi kita lewat keluarga. Yang kedua, bukti selanjutnya adalah Tuhan mengasihi dan menyayangi kita lewat apa? Lewat berkat yang sudah kita terima. Baik itu berkat tempat tinggal, berkat kesehatan, berkat makanan, bahkan berkat lingkungan sekitar kita yang kita sudah terima, adik-adik. Iya, kira-kira adik-adik tahu gak kenapa sih Tuhan menyayangi dan mengasihi kita? Betul, karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Sama seperti papa mama mengasihi anak-anaknya, sama juga seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua sebagai anak-anaknya. Iya, adik-adik, sebelum kita mulai lebih jauh, Mbak akan mengajak kita untuk membaca sekali lagi ayat yang ke-15. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Ya, di sini sudah tertulis ya adik-adik bahwa Tuhan bukan hanya sekedar menyayangi, bukan hanya sekedar mengasihi, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang apa tadi? Yang pertama adalah penyayang, pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Nah, adik-adik, sekarang kan kita sudah tahu nih bahwa Tuhan juga mengasihi dan menyayangi kita dan semua orang. Sekarang Tuhan juga mau untuk kita bisa mengasihi dan menyayangi orang lain. Jadi Tuhan mau apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, kita juga lakukan untuk orang lain. Contohnya gimana Mbak supaya kita bisa mengasihi dan menyayangi orang lain? Banyak contohnya adik-adik. Mari kita simak yuk. Yang pertama adalah kita bisa menyayangi orang tua. Dari orang yang terdekat dulu dengan kita ya, yaitu keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik, om, tante, kakek, nenek, sepupu, semuanya. Kita harus menyayangi mereka. Lalu bisa juga membantu keluarga atau membantu teman-teman yang sedang butuh bantuan. Atau bisa juga dilakukan dengan cara menghibur setiap teman-teman yang sedang bersedih, atau berbagi dengan sesama. Bisa juga dilakukan dengan cara membantu orang tua, mungkin membereskan kamar, atau membereskan mainan, atau menjaga adik sekalipun. Itu semua bisa kita lakukan. Dan kita juga bisa melakukan dengan cara, kalau panjang sabar itu contohnya berarti kan tidak mudah marah. Kita harus jaga hati, kita harus jaga perasaan, supaya kita bisa tidak mudah marah. Saling memaafkan dan saling perhatian. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain yang bisa kita lakukan kepada orang lain. Gitu adik-adik. Jadi mumpung sekarang sekolah minggu di rumah aja, contoh yang paling mudah kita lakukan adalah pasti dong adik-adik saat ini didampingi oleh orang tua atau kakak-kakak atau adik-adik ya.
Kalau untuk adik-adik yang didampingi orang tua, mari katakan kepada orang tua, peluk mereka dan katakan, "Papa, Mama, aku menyayangi dan mengasihi Papa Mama, sebab Tuhan sudah mengasihi dan menyayangiku." Atau bisa juga adik-adik temui kakak atau temui adik-adik, temui adiknya adik-adik gitu maksudnya ya. Peluk mereka dan katakan, "Aku menyayangi dan mengasihi adik-adik dan kakak-kakak sekalian," gitu ya. Sebab aku telah menerima kasih sayang dan kasih dari Tuhan Yesus. Seperti itu adik-adik. Dan pesan dari Mbak adalah tidak hanya dilakukan untuk hari ini ya, tetapi dilakukan untuk seterusnya. Karena apa? Karena Tuhan tidak hanya mengasihi dan menyayangi kita di hari ini aja loh, tapi sampai selama-lamanya Tuhan tetap mengasihi dan menyayangi kita. Jadi adik-adik juga harus melakukan hal yang sama. Oke, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah kami dengar, firman yang mengajarkan kami untuk kami dapat mengasihi dan menyayangi orang lain, baik itu papa mama, baik itu kawan-kawan atau saudara kami. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman-Mu ini Tuhan, supaya kami dapat menjadi berkat bagi sekeliling kami, supaya kami dapat menjadi berkat juga bagi keluarga kami Tuhan, sehingga kami bisa menyenangkan-Mu, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan segalanya. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Halo adik-adik, hari ini Mbak Sari mau ajarkan kalian buat aktivitas. Yuk kita buat sama-sama ya. Kita mau buat bentuk hati. Kita siapin dulu bahan-bahannya. Kertas origami, kemudian ada lem, ada gunting, ada spidol. Spidol Mbak Sari pakai yang permanen ya, supaya tidak hilang tulisannya. Tapi kalau adik-adik tidak ada spidol, tidak apa-apa, bisa memakai pulpen. Nah, sekarang cara membuatnya, yuk kita kerjakan sama-sama. Caranya, kalian ambil dulu nih kertas origaminya. Kita ambil yang warna merah saja ya. Ada 2 lembar, sudah? Oke, kalau sudah, lihat ya, kita lipat dulu yang satu kertas origaminya jadi 2. Sudah belum? Oke, kalau sudah, kita ambil dulu nih pulpen atau pensilnya. Kita gambar dulu ya, dari atas agak melengkung turun ke bawah. Tunggu ya, Mbak Sari buat dulu. Nah, seperti ini buatnya. Sudah? Oke, kalau sudah, ambil guntingnya ya. Nanti minta tolong bantuan mama atau papa untuk memegang gunting. Kenapa kok harus dibantu? Supaya tidak terkena tangannya. Ya, kita mulai ya. Kita guntingnya dari bawah. Pelan-pelan ya, ikuti sesuai garis. Nah, sudah jadi. Sekarang kita buka ya. Wah, jadi bentuk hati. Sekarang kita ambil lagi yang satu. Yang satu, sama kita lipat 2 lagi. Kalau melipat yang putihnya di luar dulu ya. Yang merah ada di dalam. Nih, yang merahnya di dalam, yang putihnya di luar. Nah, hati yang tadi sudah kita gunting, kita taruh di atasnya. Kita akan menjiplak hati yang tadi kita sudah buat. Yuk kita lakukan yuk. Tunggu sebentar ya, Mbak Sari buat dulu hatinya. Nah, kalau sudah nih, kita gunting lagi. Yuk kita gunting. Oke, kita buka sekarang. Wah, bentuk hati kan? Sekarang kita punya berapa hati? Hebat, ada 2. Nah, sekarang hatinya ini
Yang satu Mbak Sari mau lem di yang belakangnya, kan ada warna putih. Mbak Sari mau lem di sini. Nah, jadi kita punya hatinya warna merah, depan dan belakang. Kita lem ya, kita ambil lemnya, kita buka dulu lemnya. Kemudian kita lem. Hati-hati ya pemakai lemnya, supaya tidak kemana-mana. Sebentar ya, Mbak Sari akan lem dulu. Nah, sudah ada lemnya, Mbak Sari akan gabungkan nih hatinya yang tadi kita sudah buat. Kalau guntingannya nggak sama nggak apa-apa, nanti bisa dirapikan kalau sudah jadi. Nah, sudah jadi deh, tapi Mbak Sari nggak rapi, nanti Mbak Sari akan rapikan ya. Nah, kan sudah jadi hatinya nih. Sekarang kita akan menulis di hatinya. Kita akan buat di depan dengan di belakangnya. Kita tulis yang pertama, kita tulis nama kita dulu. Namanya adik-adik, anak-anak dulu semua. Ini Mbak Sari tulis namanya Mbak Sari ya. Nih, Mbak Sari tulis namanya. Kemudian yang belakang yang kosong, ini adalah tulisannya, aku mau taat membaca firman Tuhan. Kita tulis ya. Tulisannya kecil-kecil saja ya, karena takut gak muat. Atau kita tulisnya begini saja. Rajin membaca Alkitab. Nah, seperti ini. Sudah? Kalau sudah, nanti kita taruh nih. Misalnya kita mau taruh, aku mau taruh di kulkas, mau aku tempel di kulkas. Bisa. Ambil magnet ya dulu, taruh di atas. Nah, nanti setiap hari jadi ingat, oh iya, aku kan belum baca Alkitab. Nah, nanti kalau sudah jadi, boleh ya difoto, terus nanti dikirim ke guru sekolah minggunya. Oke, Mbak Sari tunggu ya. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk adik-adik, sebelum pulang kita mau doa penutup dulu ya. Terus nanti langsung kita nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Yuk kita berdoa dulu, ikutin Mbak Sari ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah dengar kebenaran firman-Mu. Kami sudah melakukan aktivitas kami. Kami mohon Kau yang berkati kami. Engkau melindungi dan menyertai kami selalu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi dan menyertai kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan. Kita sudah lihat aktivitas teman-teman yang kemarin. Yuk, teman-teman jangan lupa ya, aktivitas minggu ini juga dikerjakan ya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau nyanyi sama-sama, sayang, sayang. Yuk, berdiri dulu yuk. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak.
Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Bye.